Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Pak sendiri juga dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya dalam jaringan, di mana dengan topik hari ini, bernyanyi unisono atau bernyanyi dengan satu suara. Untuk itu, sebelum kita melihat lebih jauh tentang materi pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa bersama secara pribadi di rumah kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, setelah kita membuka dengan doa, selanjutnya kita melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu mendefinisikan keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Yang ketiga, siswa mampu menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. Dan yang keempat adalah mengkomunikasikan penampilan bernyanyi lagu daerah secara lisan. Jadi teman-teman, kira-kira ini tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini dalam aspek seni musik. Ya, baik teman-teman, kita langsung masuk pada bagian A, bernyanyi unisono. Apa sih bernyanyi unisono? Merupakan suatu aktivitas bernyanyi yang dilakukan oleh siapa saja secara perseorangan maupun sekelompok orang secara bersama-sama dengan perpaduan warna suara yang sama atau satu suara. Ya, jadi satu lagu tidak dibagi dalam suara 1, 2, 3, dan 4, tetapi hanya dinyanyikan dalam satu suara. Ya, jadi bernyanyi unisono. Jadi kira-kira ini pengertian dari bernyanyi unisono. Ya, selanjutnya adalah bagian B, teknik vokal. Ada 3 teknik vokal yang sering digunakan dalam bernyanyi, antara lain. Yang pertama adalah teknik pengucapan atau artikulasi. Ya, adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan benar dalam bernyanyi. Jadi harus jelas ya pengucapan. Ya, apa yang kita ucapkan. Tuhan, ya Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Atau seperti lagu-lagu kebangsaan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah, tanah tumpah ya, bukan tanah tumpah ya, tanah tumpah tidak ya. Jadi kata demi kata itu yang harus kita ucapkan dengan jelas dan benar ya, itu. Lalu yang berikut adalah teknik sikap dalam bernyanyi, atau dengan istilah lain adalah prasering. Ini merupakan aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah bernyanyi yang berlaku. Jadi teman-teman, di sini maksudnya bahwa ketika kita mengucapkan setiap kalimat itu memang harus jelas ya. Jadi susunan kalimatnya itu harus berurutan. Jangan lalu penggalan kalimat tidak beraturan, maka artinya menimbulkan arti dari lagu itu berbeda bagi orang yang mendengarkan. Nah, yang berikut adalah teknik memainkan nada tinggi dan rendah atau ketepatan membidik nada. Nah, ini disebut dengan intonasi, ya. Nah, intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada dalam bernyanyi yang harus dijangkau dengan tepat atau benar atau tidak fals dalam menyanyikannya. Jadi kadang ya sebelum kita bernyanyi kita sesuaikan dulu dengan musik ya, sehingga memang tidak ketinggian dan juga tidak kerendahan ya. Jadi ketika kita bernyanyi juga dipastikan bahwa suara kita itu mencapai ya. Kalau tinggi, suara saya tinggi, maka saya ambil nada tidak terlalu tinggi ya, setengah di bawah tinggi itu, sehingga memang pas. Jadi kira-kira ini adalah bagian dari intonasi. Ya.
Itu tadi 3 teknik vokal ya dalam bernyanyi. Nah, bagian C adalah teknik pernapasan. Pernapasan dalam seni vokal memiliki teknik tersendiri yang terbagi menjadi beberapa bagian utama dalam bernyanyi yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pernapasan dada. Pada pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernapasan ini biasanya dilakukan untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahannya adalah si penyanyi akan mudah atau cepat kehabisan nafas, maka dari itu teknik ini kurang baik dalam bernyanyi ya. Jadi ini jarang digunakan. Kalaupun digunakan harus digunakan oleh penyanyi-penyanyi profesional ya. Kita yang masih dalam proses pembelajaran, kita menggunakan pernapasan, ada satu pernapasan yang kita bahas itu disebutkan pernapasan diafragma. Jadi ini ada kesulitan ya, harus menggunakan teknik dasar yang tepat sehingga kita tidak kehabisan napas. Nah, ini yang tadi pernapasan dada ya. Yang kedua ada pernapasan perut. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Cara ini kurang efektif sebab udara dengan cepat dapat keluar sehingga dapat membaut paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Pada pernapasan perut, maka bagian yang mengembang adalah perut dan jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras namun tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi, apalagi untuk mengikuti kompetisi bernyanyi. Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah teknik yang memiliki kelemahan yang cukup tinggi ya, karena bisa menyebabkan kelemahan ya, kelelahan dan juga membuat tubuh kita menjadi tidak maksimal dalam bernyanyi ya atau bernapas ini. Nah, yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Nah, ini dikatakan bahwa teknik ini paling baik dan cocok untuk digunakan dalam bernyanyi. Sebab pada saat diafragma menegang atau lurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar. Volume menjadi bertambah dan hal tersebut dapat membuat tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Kenapa dikatakan paling cocok? Sebab teknik pernapasan ini dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkannya secara perlahan dan teratur. Teknik ini dapat memungkinkan seorang penyanyi untuk menghasilkan suara yang murni dengan nafas yang panjang. Jadi ini selalu kita gunakan dalam bernyanyi ya. Kira-kira 3 ini, bagian 3 ini cocok untuk kita bernyanyi. Tapi ada 3 bagian teknik pernapasan yang bisa digunakan ya. Nah, maka tadi 1 dan 2 itu kalaupun cocok pun harus berguna bagi mereka yang sudah profesional ya, yang sudah biasa bernyanyi sehingga tidak memunculkan cedera tubuh yang menyebabkan kelelahan dalam bernyanyi ya. Nah, bagian D adalah organ penggerak yang digunakan saat bernyanyi. Antara lain, kira-kira apa saja? Nah, yang pertama adalah organ penggerak rongga resonator. Rongga resonator terdiri dari rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung, termasuk rongga-rongga dalam kepala. Dan yang kedua adalah organ penggerak. Apa saja? Ada paru-paru, laring atau pangkal tenggorokan, faring atau batang tenggorokan, diafragma, organ penggetar yaitu pita suara ya. Pita suara biasanya ada do ya, suara kita muncul ya, jadi macam bergetar ya itu. Jadi ini kira-kira tadi sebutan organ penggerak yang digunakan dalam bernyanyi ya. Jadi teman-teman, kira-kira yang sudah kita lalui merupakan materi hari ini ya. Jadi tidak terlalu banyak untuk pembahasan materi kita tentang bernyanyi unisono. Jadi selanjutnya Anda dapat belajar secara mandiri, namun jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Ada 3 nomor yang harus Anda selesaikan. Yang pertama adalah jelaskan 3 teknik vokal yang sering digunakan dalam bernyanyi. Yang kedua, jelaskan 3 bagian utama teknik pernapasan yang baik. Dan yang ketiga, sebutkan 5 lagu daerah di Indonesia beserta judul lagu, pencipta lagu, dan asal lagu daerah.
Jadi tidak hanya kamu ambil di NTT, di daerah-daerah lain, sehingga Anda bisa paham dan mengerti. Jadi teman-teman, kira-kira ini yang bisa Pak bagikan untuk Anda. Dan untuk nanti bernyanyi lagu secara unisono, itu nanti kita akan praktekkan pada angkasa berbakat ya. Kebetulan juga materi angkasa berbakat pada minggu ini kita akan bernyanyi tentang bagaimana menghasilkan suara yang baik dan benar ya. Kita akan bernyanyi. Jadi ini hanya Pak memberikan tugas tentang pengetahuan dan Anda bisa menjawabnya ya. Silahkan Anda lihat di bagian bab 3 ya, tentang bernyanyi satu suara ya, bernyanyi dengan satu suara. Materinya di sini Anda bisa melihat, di sini bisa juga Anda mencari di internet sebagai sumber belajar ya. Kira-kira yang bisa gunakan ini lihat yang sudah dibagikan kepada Anda. Teman-teman, ini saja yang bisa dibagikan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan.